doa. Belum ada berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya untuk menambah semangat kita. Saya minta untuk berdiri. Silakan berdiri. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran kemarin, yaitu KD 3.6, yaitu pengolah gambar vektor ya. Di Bapak ingin memberitahu ke kalian apa perlunya kalian mempelajari pengolah gambar vektor baik ya. Jadi gini, pengolah gambar vektor itu yang nanti kita ajari adalah file ground ya. Jadi pada saat anak-anak nanti diharapkan dengan menguasai software ini, kedepannya anak-anak bisa selain mendapat ilmu tapi juga bisa menjadi mata pencarian ya. Ini mungkin cerita saja sedikit. Itu ada sebuah kampung ya di daerah Jawa Tengah, saya lupa di Jawa di Salatiga atau di Boyolali. Itu ada yang pemuda-pemudanya itu mempelajari Corel Draw atau membuat logo ya. Jadi membuat logo dengan mengolah gambar berbasis vektor. Salah satunya adalah Corel Draw. Nah, dari situ ternyata perekonomian mereka itu bisa meningkat. Kenapa? Ternyata mereka itu dengan bisa membuat logo itu bisa mendapat uang. Nah, dari mana? Sekarang era internet ya. Era internet ini kita bisa banyak googling itu kontes logo ya. Kontes logo itu yang hasilnya atau hadiahnya itu berupa dolar ya. Bisa dibayangkan ya. Saya pernah browsing itu ada kontes logo itu hadiahnya sekitar $500. Saya start aja. Oke, nah kita mulai. Tuh, silakan dipilih. Ingat ya, semakin sama cepat menjawab, maka nilainya juga semakin besar. 4, 3, 2, 1, selesai. Ini yang akan menerima hadiah dari saya. Hasim ya, tepuk tangan ya. Silakan maju, Hasim. Maju. Ya, nih hadiahnya ya, semoga bermanfaat ya. Semangat ya. Oke, nah anak-anak itu tadi yang Bapak tampilkan untuk kerjasama itu adalah bagian-bagian yang nanti akan kita pelajari ya. Jadi kita hari ini akan belajar pengolah gambar vektor ya. Ada yang tahu format-format grafis ya selain vektor apa aja? Ayo Mas Tommy. Bitmap. Apa itu bitmap? Bitmap yang sering juga disebut sebagai gambar raster merupakan gambar yang dibentuk dari grid warna. Grid ini adalah elemen dasar dari sebuah gambar yang disebut pixel atau tekstur elemen. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Ya, betul, tepat sekali ya. Jadi ada gambar bitmap, ada gambar vektor. Ada yang tahu kelebihan dan kekurangannya? Ayo. Kalau gambar bitmap itu ya tadi ya katanya Mas Tommy adalah dibentuk dari piksel. Kalau piksel itu dibesarkan semakin besar, pecah nggak? Pecah nggak? Pecah. Tapi kalau
vektor itu karena dia disusun dari sistematis rumus matematik, jadi semakin dibesarkan berapapun dia tetap utuh ya, lebih ini tuh desain. Nah, sekarang kita tidak belum pelajari yang deep-end. Sekarang kita fokus ke grafis yang berbasis vektor. Nah, kira-kira ada yang tahu software apa saja yang digunakan untuk mengolah gambar vektor? Siapa yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan. Mas Yazid. Adobe Illustrator, Inkscape, Shape, Edit. Akan tetapi yang umum digunakan di percetakan biasanya CorelDRAW. Baik, jadi ya tadi kita sudah saya sebutkan ya, ada CorelDRAW. Tadi katanya Mas Yazid ada Adobe Illustrator, ada namanya Inkscape, ada namanya SVG Edit. Ya, tapi di percetakan untuk yang di daerah Jember itu yang paling familiar adalah CorelDRAW, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk bisa menguasai suatu software itu kira-kira apa yang harus kita ingat? Ya, kalau misalnya Pak Tukang mau buat rumah, kira-kira yang harus dia butuhkan apa? Kreatif, oke, bagus. Terus desainnya, ya. Terus untuk mendesain, misalnya dia mau motong kayu pakai apa? Pakai gergaji. Gergaji itu apa namanya? Alat. Atau kalau di Corel itu namanya tool. Ya, pengolah gambar vektor. Nah, ini kita belajar di KD6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor yang ke 4.6 dalam menggunakan. Jadi kita tidak hanya sekedar mempelajari, tapi nanti juga bisa menerapkan atau bisa membuat ya. Nah, ini tujuannya. Jadi yang pertama nanti anak-anak harus bisa menerapkan perangkat lunaknya. Yang kedua bisa menganalisa toolnya. Yang ketiga bisa menggunakan. Nah, ini nanti kita masih tahap menggunakan berarti nanti membuat logo masih yang saya pandu, istilahnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Di pertemuan selanjutnya anak-anak harus bisa berkreasi, paham ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke CorelDRAW. Jadi ini mengenal CorelDRAW, ini masih yang lama ya, mencoba meneliti tool-tool yang ada di layar komputer anak-anak. Silakan dicoba-coba nggak apa-apa. Jadi misalnya buat kotak, buat apa, gitu. Ya, silakan buat baru. Oke ya, silakan nanti diteliti dulu bagaimana ininya, nanti Bapak bimbing. Setelah itu nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi silakan untuk sekarang anak-anak meneliti apa yang ada di interface Corel yang ada di komputer anak-anak. Silakan. Diteliti di situ tool-toolnya. Tadi ada pick tool, ada rectangle. Karena nanti pada saat anak-anak saya minta untuk membuat satu logo, pasti menggunakan tool-tool itu. Ya. Nah, itu kan banyak. Coba dicoba semuanya diklik, dicoba ya. Enggak apa-apa, enggak akan rusak, enggak apa-apa. Silakan dicoba. Untuk membuat kotak namanya apa? Siapa yang tahu? Rectangle, betul. Ya, jadi anak-anak sudah menemukan kan bahwa rectangle tool itu untuk membuat kotak. Oke. Kalau misalnya untuk menyimpan file yang sudah kita buat, kita yang lakukan apa? Save as itu kalau menyimpan ke bentuk lain. Save. Atau kalau shortcutnya apa? Kontrol. Nah, ini yang tadi Bapak maksud kenapa anak-anak harus teliti dulu ya. Jadi saya rasa penelitian anak-anak sudah ini ya, sudah memberikan hasil buat Bapak karena anak-anak sudah menemukan fungsi dan menu dari tiap-tiap tool yang ada di Corel ya. Sekarang coba kita terapkan ya, itu untuk membuat satu logo. Nah, ini tantangannya ya. Ini tantangannya. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat satu logo
Tapi sebelumnya saya minta anak-anak untuk memperhatikan video ini supaya bisa lebih dalam lagi. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar Corel Draw untuk pemula, yaitu mengenal bagian-bagian Corel Draw. Yang pertama yaitu kita akan mengenal. Nah ini saya ingin mengkonfirmasi apa yang sudah anak temukan tadi ya. Atau nama file yang sedang. Ya, benar kan? Sudah ditemukannya tadi ya. Saya telah membuka Corel Draw. Jadi yang paling atas ini, sebelah kiri paling atas. Nah, anak-anak setelah kita melihat video pembelajaran tadi, sekarang waktunya kita menerapkannya. Jadi anak-anak harus membuat logo seperti yang sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah terima semua ya? Coba diangkat. Siapa yang belum? Coba biar untuk mulai. Udah. Oke ya. Jadi setiap anak-anak sudah mendapat LKPD atau lembar kerja tadi. Di situ ada langkah-langkahnya. Coba diikuti ya. Pada hari ini target kita adalah membuat logo SCTV. Nah, sebelum anak-anak melakukan itu di komputer masing-masing, Bapak akan contohkan dulu. Jadi tolong diamati. Nanti setelah Bapak selesai, anak-anak lakukan sendiri di komputer masing-masing ya. Paham ya? Baik, sekarang silakan dilanjutkan. Kita lanjutkan. Kita membuat logo SCTV. Pertama, posisikan selalu di betul ya. Jadi biar kita enak. Untuk membuat logo SCTV yang langkah pertama adalah kita membuat lingkaran dulu. Ya, membuat lingkaran dulu. Pakai apa? Ellipse. Oke. Kita pakai ellipse dulu. Tekan kontrol supaya kita bisa mendapat lingkaran yang benar-benar bulat. Oke ya, sini ya. Udah. Kalau sudah tekan P untuk memposisikan di tengah stage area. Kalau sudah, lakukan copy paste. Bisa pakai Ctrl C, Ctrl V ya, atau di klik kanan, copy ya, di copy. Ya, ini saya copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Lalu kecilkan sesuai dengan perkiraan ya. Desain anak-anak, jadi insting anak-anak untuk membuatnya ya. Ini tekan P juga biar kita kelihatan. Atur aja jaraknya, silakan diatur ini mungkin ya, sesuai selera anak-anak. Ini kan dan selesai ya. Yang anak harus bisa nanti membuat. Udah ya? Ya, karena kita sekarang masih meniru ya. Kita membuat objek yang meniru ya. Nah, ini harus bisa dulu. Kalau sudah bisa ini nanti anak-anak bisa mengkreasikan sendiri. Udah jadi ya? Udah ya? Udah bisa? Nah. Sekarang coba dilakukan di ininya masing-masing. Silakan. Tadi kalau saya lihat dan antusiasmenya butuh waktu lama untuk membuat. Kalau ada yang kurang paham, silakan dilihat LKPD-nya. Karena di situ langkah-langkahnya ada semua. Ya, ada. Dan semuanya sudah menghasilkan karya ya, dengan membuat logo SCTV. Nah, pembelajaran saat ini adalah targetnya anak-anak sudah menghasilkan produk ya. Nah, sekarang untuk lebih ininya saya ingin nanti saya ajak anak-anak untuk bisa mempraktekannya di depan. Nanti saya ya, sebelum kita akhiri nanti saya minta untuk satu orang saya suruh ke depan untuk meyakinkan saya yang benar-benar bisa membuat logo. Oke ya, coba saya ajak aja. Mas Hasan silakan maju. Oke ya. Nah, ini Mas Hasan akan presentasi cara-caranya, ya. Silakan dilihat, nanti juga diingat-ingat. Tadi sudah ya. Silakan dimulai. Tadi kan ada deretan tuh, ada trim, ada well. Nah, kalau well itu apa? Apa well? Well adalah visualisasi pada koreografi yang memungkinkan Anda untuk
dituliskan dua atau lebih objek kurva menjadi satu objek. Jadi menggabungkan kurva. Kalau trim itu memotong, kalau weld itu dua objek digabungkan. Nah, tapi kan di logo SCTV ini kita nggak pakai ya. Betul ya. Jadi oke, kita kasih plus ya. Sudah berhasil ya. Nah, bagus ya, terima kasih ya. Jadi saya bersyukur sekali kali ini anak-anak sudah mampu menghasilkan produk meskipun dari hasil ATM ya. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Kita belajar mesti gitu ya. Anak-anak bisa nyari model-model apapun di internet dan bisa ditiru dulu supaya nanti bisa kita mengkreasikan yang lebih bagus lagi ya. Oke, silakan kembali ke tempat Mas Hasim. Baik ya, anak-anak pada kesempatan ini kita bertepatan dengan Bel. Tadi kita sudah mempelajari dan sudah menerapkan dan membuat dan menghasilkan sebuah logo SCTV ya. Jadi tolong anak-anak segera ini. Nah, nanti sudah Bapak kirim ke ini ya. Bapak kirim ke WA grup kita. Nanti linknya untuk tugas. Ya, untuk kalau tadi ada pretest, sekarang ada post-test. Jadi tolong dikerjakan di link di situ karena Bapak sudah membuat Google Form-nya di situ ya. Jadi tolong dikerjakan. Kalau yang nanti mengerjakan tentunya nilainya juga akan bagus. Ya, dengan yang tidak mengerjakan tentunya Bapak juga nggak bisa ngasih nilai. Artinya itu nambah nilai anak-anak ya. Jadi itu ya, paham ya? Paham? Baik, terima kasih. Kita akhiri karena tadi sudah bel juga. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas, silakan dibimbing doa. Sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik ya, selamat siang dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.